Dan saat ini sudah bergabung bersama kami Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan peneliti dari Institut Teknologi Bandung Dr. Nuning Nuraini yang telah melakukan kajian prediksi puncak corona sejak bulan Maret silam. Assalamualaikum, selamat malam Pak Ganjar dan juga Ibu Nuning. Selamat malam. Baik, saya ke Pak Ganjar. Pak Ganjar, bagaimana kondisi ke-8 pemudik yang positif corona ini dan juga hasil tracing atau pelacakan dari orang-orang yang sudah kontak dengan para pemudik ini? Ya, setelah berita ini cukup ramai di media, saya kontak Pak Bupati dan Pak Bupati sudah menyampaikan kepada saya laporannya sudah lengkap. Pada prinsipnya mereka dirawat posisinya. Jadi dirawat dan kemudian dari pihak pemerintah kabupaten selalu mengawasi terus-menerus. Saya meminta mereka untuk melakukan tracing. Sampai hari ini sih tracingnya belum dilaporkan, tapi saya minta untuk mereka mengawasi pasien-pasien ini berikut yang pernah ditemui begitu. Pak, ini kan mudik dilarang Pak, bagaimana ke-8 pemudik ini bisa lolos sampai ke Cilacap, Pak Ganjar? Nah, sekarang sudah ada 80.000 lebih Mbak yang masuk sejak dilarang. Jadi memang tingkat kengeyelan kita itu tinggi. Maka kayaknya checkpointnya mesti agak rapat sedikit begitu ya. Tapi kalau kemudian sudah pulang kan kami nggak bisa ngusir juga Mbak. Karena itu rakyat saya juga kan ya. Jadi kami butuh pemahaman, sikap. Jadi kalau sudah kejadian seperti ini memang pintunya harus lebih ketat. Karena kemarin kami dikirimi gambar-gambar, video-video bagaimana mereka masuk ke truk tonton, ada box begitu, terus kemudian ada yang naik kereta ngumpet di di WC dan sebagainya. Ada banyak cara mereka. Maka tidak sekedar mereka melarang, tapi mereka tetap mau tinggal. Terus kita pelihara, kita openi Mbak di sana, minimal pada kebutuhan dasarnya. Karena kalau yang tidak pulang, tidak mudik ini mereka orang-orang yang pendapatannya harian, nah terus makanya gimana? Itu yang kemudian menjadi concern kami begitu. Baik, kita beralih ke Dr. Nuning. Ya dokter, bagaimana prediksi Anda mengenai puncak corona ini dokter? Baik, mungkin sekarang jawabannya itu tidak tunggal ya. Jadi sejak awal kami menggunakan model fitting, jadi memfit data-data yang ada di publik, tetapi baru awal begitu. Kemudian sekarang karena sangat dinamis sehingga kami menggunakan model harian begitu, persamaan bedanya harian. Nah, kalau ditanya bagaimana puncaknya, kapan puncaknya, itu tergantung pilihan begitu. Jadi yang kita simulasikan, karena ini sifatnya tidak pasti, tentu saja akurasinya juga tidak 100%, sehingga puncak itu bisa tergantung kepada bagaimana kita menjaga kontak seminimal mungkin. Jadi idealnya kontak ini bisa ditekan sampai sekecil mungkin 10% terhadap total mobilitas gitu ya, hanya 10% dari penduduk itu akan bisa cepat begitu. Tapi kalau kontaknya dilonggarkan, maka bisa bergeser makin lama begitu. Jadi harapannya kalau kontaknya ditekan bisa sampai 10%, mungkin bisa cepat begitu. Jadi rata-rata kajian kami dan juga beberapa tim lain itu puncak ada di Mei atau Juni begitu. Dengan catatan kontak ini tetap dipertahankan di bawah 20%. Oke. Tetapi pada di Mei hingga Juni ini dengan keadaan PSBB sudah berlaku di berbagai daerah, namun di sisi lain juga masih banyak warga yang nekat mudik begitu, Bu? Betul. Jadi dengan adanya banyak mudik ini berarti kan ada ekspor kasus ke tempat lain dari epicentrum begitu ya. Nah ini dikhawatirkan kalau artinya bebannya jadi merata gitu ya ke pemerintah daerah, dinas-dinas kesehatan di daerah untuk melakukan tadi gitu screening, isolasi, kemudian pencegahan supaya orang-orang yang datang ke kampung halamannya itu terlebih dahulu diisolasi karena resiko akan membawa epicentrum baru di daerah lain itu sangat tinggi jika hal seperti ini tidak diatasi dengan sedini mungkin begitu. Baik, Pak Ganjar, ini Jawa Tengah, kota-kota di Jawa Tengah menjadi tujuan pemudik. Bagaimana Pak pencegahannya agar tidak membawa epicentrum baru Pak di kota-kota di Jawa Tengah ini? Ya, maka
makanya kita beberapa waktu yang lalu, bahkan sejak bulan Februari, Mbak, kita udah nyiapin beberapa desa untuk kita dorong punya tempat karantina. Terus kemudian kita dorong bagaimana perilaku kita sekarang kita kampanyekan harus berubah. Karena rata-rata Mbak dari 8 itu juga mereka seperti OTG semua. Badannya sehat-sehat semua kok Mbak itu. Sehat-sehat semuanya. Nah begitu kemudian yang meninggal saudaranya 1, terus kemudian semua menjadi geger, terus kemudian menjadi ketakutan dan seterusnya. Tapi ingin saya sampaikan bahwa mereka yang ada di desa-desa sekarang kita karantina memang harus diperketat. Saya sih menyampaikan, yang saya sampaikan di awal tadi, kalau mereka dilarang, maka mereka harus diopeni. Itu konsekuensi. Menurut saya lebih baik mereka ketat tidak boleh keluar. Kalau problemnya logistik, kalau problemnya bantuan, itu proposal saya dulu kalau perlu kita iuran begitu. Kalau perlu kita iuran, tapi jangan pulang. Sehingga mereka tetap dikarantina di wilayah PSBB itu. Sehingga tadi disampaikan agar tidak terjadi penyebaran. Belum lagi mereka yang terjadi penyebaran di wilayah kita sendiri, transmisi lokal gitu ya. Umpama kemarin terjadi outbreak yang ada di Karyadi umpama ya. Itu kemudian menjadi perhatian kita. Di beberapa rumah sakit itu menjadi perhatian kita. Belum lagi yang mereka panik karena menggunakan rapid test. Nah, banyak sekali yang kemudian datanya saya kumpulkan. Coba dong kumpulkan dari rapid test yang digunakan apa, yang sekarang pakai merek-mereknya apa, terus kemudian ini lebih banyak pada false negatif atau false positif. Sehingga nanti ketika dilakukan PCR test, ini menjadi hasilnya akan kelihatan. Karena sekarang labnya juga makin penuh. Karena sekarang dengan model dengan rapid test begitu, Pak ini positif Pak begitu, langsung kemudian di swab, numpuk dikirim, labnya nggak mampu. Maka sekarang coba kita dorong banyak perguruan tinggi, rumah sakit besar untuk bisa menangani lab ini. Namun karantina menjadi penting dan saya minta untuk lebih ketat lagi. Kita buat namanya Jogotongo. Sehingga kita harapkan setiap kelurahan, desa, RW itu punya satu komunitas untuk menjaga. Pintu masuknya diatur, keluar masuknya tidak banyak pintu di kampung itu, terus kemudian ada yang jaga dan mencatat. Ini sebenarnya untuk melakukan kontrol-kontrol terus, karena physical distancing tidak mudah sih ya. Terus kemudian kita memaksa untuk memakai masker begitu. Dan lupa-lupanya gerakan ini menggelinding dan ada dukungan dari masyarakat cukup bagus. Baik. Saya beralih lagi ke Dr. Nuning. Bu Nuning, dengan adanya penyekatan yang sudah banyak dilakukan, apakah berpengaruh besar Bu dan seperti apa pengaruhnya matematika COVID-19-nya di Indonesia terutama? Ya, benar sekali. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Ganjar tadi bahwa kontrol itu bisa dimulai dari komunitas terkecil begitu ya, RT, RW, kemudian penggunaan masker, kampanye membersihkan tangan gitu, cuci tangan dengan air mengalir dan seterusnya, itu harus terus-menerus disampaikan begitu, dan akan sangat baik hasilnya kalau bisa dipahami oleh pemimpin yang ada di daerah tersebut gitu. Jadi seperti ketua RT itu pemimpin yang dalam lingkup yang terkecil, kemudian bisa menyampaikan ke masyarakat di sekitarnya dengan bahasa yang bisa dipahami oleh masyarakat bahwa ini itu penting untuk tidak hanya dirinya dan keluarganya, tetapi juga untuk paling tidak satu RT begitu. Jadi dengan demikian harapannya tidak memakai bahasa yang rumit begitu, kemudian edukasi dan menyadarkan akan kepedulian bahwa apa yang kita lakukan ini memiliki pengaruh yang sangat signifikan untuk menekan penyebaran COVID-19. Kalau Ibu Nuning tadi memprediksi puncaknya sekitar Mei sampai Juni begitu Ibu, jika PSBB semakin longgar dan juga makin banyak warga yang nekat untuk mudik, apakah ini bisa semakin mundur Ibu? Iya, bisa jadi. Nah yang lebih berbahaya adalah puncak di daerah ya. Jadi kalau di daerah-daerah yang sudah menjadi epicentrum seperti Jakarta, Jawa Barat juga sudah banyak yang merah, itu seperti mengekspor kasus seperti yang saya katakan tadi. Tetapi di daerah itu kan bisa baru mulai naik kalau tidak teratasi dengan baik begitu. Jadi itu akan bisa mundur begitu. Nah harapannya kalau kita bersama-sama tetap menekan ini dengan konsisten, itu bisa cepat terjadi puncaknya begitu. Oke, Bu
Nuning, ini kan per hari ini total yang sembuh 1.591 orang begitu. Itu berarti ada dibandingkan yang meninggal 2 kali lipatnya. Apakah ini merupakan titik balik pandemi ini di Indonesia, Ibu? Rasanya saya tidak bisa menjawab apakah itu akan mengindikasikan titik balik karena secara bawaan penyakitnya begitu ya dari kajian kesehatan masyarakat bahwa penyakit ini 80% itu bisa sembuh begitu dengan isolasi mandiri. Nah, yang 20%-nya ini yang mungkin kalau sudah ada penyakit bawaan yang lain bisa beresiko yang lebih berat begitu. Jadi memang harusnya tingkat kesembuhannya tinggi begitu. Jadi itu yang bisa saya katakan. Tetapi kalau itu merupakan titik balik, rasanya dalam kajian kita tidak memasukkan hal itu. Baik. Pak Ganjar, ini memang warga sudah dilarang begitu Pak untuk mudik. Tapi bagaimana dengan warga yang terdampak ekonominya akibat COVID ini, yang mereka tidak punya pekerjaan lagi begitu di ibu kota, yang mau tak mau harus pulang kampung, Pak? Ya inilah yang saya katakan dari awal, kita berdebatnya agak panjang. Maka saya telepon Mas Anies, saya telepon Kang Emil, kebetulan mereka sahabat-sahabat saya sudah lama kenal, kita ngobrol enak begitu ya. Yuk kita openi bareng-bareng yuk. Nah problemnya ini kan ada duit negara ya. Duit negara itu mesti dikelola dengan baik, mesti akuntabilitasnya mesti dipertanggungjawabkan sehingga addressnya mesti ada. Dengan kuota yang tentu tidak terlalu banyak, memang perlu kerjasama. Maka kita gerakan paguyuban orang Jawa Tengah di sana. Mbak, handphone saya ini hampir tiap hari dilapori orang seluruh dunia, Mbak. Jabodetabek paling banyak sih. Di luar Jawa, Pak Ganjar saya terdampar di Pontianak, Pak. Saya dari Sarawak mau pulang. Pak Ganjar saya sekarang ada di Hong Kong, kontraknya habis, bagaimana saya mau pulang. Saya di Singapura mau pulang. Saya di Batam mau pulang. Atau di Jabodetabek, udah paling banyak. Akhirnya saya bilang nggak usah pulang deh. Kami punya kantor perwakilan, Mbak, di Jakarta. Kita umumkan sekarang nomor telepon, saya brief melalui YouTube saya, IG saya sebenarnya untuk memberikan informasi. Alhamdulillah sih tersebar begitu. Tapi lagi-lagi, karena semua tidak bisa di-cover, maka sekarang saya siapkan logistik ke kawan-kawan perwakilan, kita tidak boleh nunggu. Maka bantuan yang dari DKI sih diterima saja, terus kemudian kekurangannya kita bantu saja. Yang penting mereka dirayu untuk tidak pulang. Saya dengan gugus tugas sampai bilang, kalau mereka petugas-petugas atau buruh-buruh harian lepas, bagaimana ya caranya ya? Saya boleh nggak minta ada gor, ada gedung kosong, agar mereka diinepin di situ deh. Sebulan atau 2 bulan gitu, terus kemudian kita kasih makan. Syukur-syukur nanti in between gitu lah, sambil menunggu, mereka dilatih ya, dilatih keterampilan macam-macam yang ada di situ. Maksud saya biar tidak kosong, tidak suwung gitu orang Jawa bilang ya, agar mereka lebih produktif. Apa yang disampaikan Bu Nuning tadi bagus banget dan saya sangat sepakat. Justru kalau saya boleh memberikan catatan-catatan, bahasa orang mungkin kekhawatiran gitu ya. Kalau kemudian kita tidak bisa rem, itu eksportasi virusnya makin terbuka begitu ya. Belum lagi yang ngumpet-ngumpet begitu. Nah, yang seperti inilah yang kemudian ya apa boleh buat kemudian kita sampaikan. Bahkan Mbak, saya pernah membuat proposal gitu. Kalau itu semua tidak bisa dikendalikan, saya jemput aja ya, boleh nggak sih? Kalau dijemput kan diatur ya, kamu kumpulnya di sini, hari ini dan berikutnya begitu, terus kemudian kita jemput satu-satu, kita karantina. Risikonya adalah eksportasi virusnya menjadi sangat terbuka begitu. Ini problem sosialnya memang tidak cukup mudah, tapi saya mendorong untuk ini kita tahan di sana, kita kirim logistik di sana. Sampai minggu depan saya hitung-hitung, Mbak, kalau kemudian mereka masih bertahan, dan selama ini informasi yang masuk memang mereka kesulitan pangan, saya nanti mau siapkan kirim logistik dari Jawa Tengah. Saya sudah pesan beberapa petani-petani yang panen beras kemarin untuk kita beli, kita kirimkan ke sana. Maksud saya menghitung kurang lebih kemarin ya kira-kira sekitar 700 ton mesti dikirim untuk mereka bisa makan gitu. Baik Bu Nuning, kalau prediksi puncak corona Mei dan hingga Juni begitu, lalu pertanyaan selanjutnya kapan corona di Indonesia ini berakhir, Bu? Wah, ini sulit ini. Kalau kontak itu tetap kecil ya.
Kalau kontak ini dirilis kemudian makin tinggi, nah ini bisa bergeser lebih lama. Nah kalau pertanyaan kapan berakhir, ini adalah pertanyaan yang saya ingin jawab cepat gitu. Saya berharap bahwa hitung-hitungan kita yang panjang dan tidak menggembirakan itu sama sekali tidak terjadi begitu. Tapi kita tahu bahwa ini pandemi, jadi seluruh dunia sama gitu, mengalami hal yang sama. Jadi selama WHO belum mencabut status pandemi, kemudian virus obat ataupun vaksin belum ditemukan, tentu saja kita harus bersabar dalam menghadapi bencana internasional ini. Dan saya salut bahwa kalau pemimpin-pemimpin seperti Pak Ganjar ini memikirkan bagaimana kondisi sosial ekonomi dari masyarakatnya untuk bersama-sama mencari solusi begitu, mencari jalan keluar, tidak hanya mengeluh tapi memikirkan bagaimana langkah terbaik dalam menghadapi pandemi ini, maka itu perlu didukung oleh semuanya begitu. Jadi kita harus sabar begitu. Saya tetap harus sabar. Physical distancing itu satu-satunya cara sekarang untuk bisa menekan persebaran penyakit ini. Jadi itu tadi yang bisa saya katakan gitu. Mudah-mudahan cepat selesai. Harapan semua. Ya, sebelum kita beralih ke Pak Ganjar kembali, ini ada informasi mengenai Kepala Desa Randegan Banyumas, Jawa Tengah mengeluhkan data bantuan sosial corona di wilayahnya. Ya, menurut Kepala Desa ada ketidaksesuaian data di tingkat daerah dan pemerintah pusat. Apa yang kita usulkan, ibarat kita mau melempar mangga, kita mau baru melempar mangganya sudah jatuh. Kita dimintai data, datanya saja belum dikirimkan, sudah turun data. Dan ini yang terbaru adalah saudara-saudara, kita dimintai data 300 orang. Kita usulkan 300 orang. Kita hanya dapat 175 orang. Dan anehnya, yang 175 orang itu pun hanya sekitar 7 orang yang... Ya, Pak Ganjar, ini menurut Kepala Desa ada ketidaksesuaian data di tingkat daerah dan pemerintah pusat. Pak Ganjar, bagaimana responnya, Pak? Iya, tadi malam saya telepon. Saya juga punya rekamannya, kalau rekamannya nanti mau saya share juga. Jadi Pak Kades setelah saya telepon dia kaget-kaget. Bapak, kalau orang Jawa Tengah kayaknya caranya nggak begitu, Bapak. Kalau Anda memang berat, kami bantu. Kalau ada yang tidak sesuai, kami bantu. Tapi nggak usah diviral-viralin. Tahu nggak Mbak jawabannya? Iya. Tak, biar bisa dipakai untuk konten YouTube katanya. Jadi ada dua Mbak. Ada dua kemarin, dua-duanya di Banyumas, terus kemudian Pak Bupati saya minta, ayo dong kita ngobrol, bukan begitu caranya. Kalau caranya begitu, Anda ini sebenarnya sedang tidak sanggup, Anda stres kayaknya ya. Tapi benar Pak, ada kesulitan dalam mendata begitu warga yang terdampak corona? Benar, kan semua sekarang ngaku terdampak, Mbak. Kan mau ada bantuan kan, ada bantuan yang besarnya 600.000, ada bantuan yang 200.000, baginya agak sulit. Nah kemarin waktu ratas, kita juga sampaikan, juga waktu rapat dengan Menteri, boleh nggak ada kearifan lokalnya. Bahwa cara membaginya itu, dipul aja di desa, nanti desa tahu. Mbak, Pak Kades ini, tadi saya telepon lagi sore, Pak Ganjar karena kita berbeda, terus dikonfirmasi ke atas, diturunkan lagi, lebih beda lagi Pak. Udah gini aja. Kita boleh berpikir berbeda nggak? Berpikir berbedanya gini, anggap aja nggak ada bantuan. Itu lebih enak. Nggak, orang itu tidak berharap bantuan ini datang. Anggap aja itu nggak ada, pengumuman itu nggak ada, terus kita buat lumbung pangan sendiri. Lumbung pangan sendiri diisi, kemudian dibagi dengan warga, membuat dapur umum, karena nilai-nilai itu di desa ada. Kalau kita berpikirnya nanti nunggu bantuan, semua nunggu. Karena nunggu nggak ada yang kerja. Ya, Pak? Kenapa? Sudah mulai dilakukan? Ya, saya buat program namanya Joko Tonggo. Sebenarnya kalau saya boleh close up sedikit di sini Mbak ya, ini sampai saya buatkan guidance ini. Guidance-nya ya. Kalau kemudian ini bisa dilihat. Artinya menjaga tetangga begitu ya Pak ya? Betul, menjaga tetangga tiap RW Pak. Kita bisa mendata siapa yang kelompok rentan. Mungkin ibu hamil, orang sakit, balita, orang yang memang harus dapat bantuan. Pak Kades ini tadi menarik Mbak, waktu saya telepon sore. Pak Kades sebenarnya yang miskin banget ada nggak sih Pak di sana itu? Nggak ada Pak, kalau dengan 14 kriteria itu nggak ada Pak, di desa kami nggak ada. Jadi tapi ya saya nggak enak Pak, semua orang minta. Ya udah kamu catat aja biar enak, nanti kita bantuannya kita berikan.
Tapi nggak usah diviral-viralin begitu. Saya sampaikan kepada Pak Kades. Oh ya Pak, minta maaf. Insya Allah kalau enggak, nanti kita bisa atur dengan Joko Tonggo ini menjaga tetangga, ada lumbung pangannya. Anda bisa isi dari dana desa, kalau enggak bantuan dari provinsi Anda boleh geser kok untuk dimasukkan dulu. Sampai saya tawari kemarin Mbak, mau enggak sekarang saya kirim beras 1 ton sore ini, saya bilang. Tapi bagus Pak Kades ya, nggak usah Pak, dia malu. Baik. Terima kasih Pak Ganjar sudah bergabung dan berbincang bersama kami di Anyu Sore, juga Bu Nining sudah berbincang bersama kami di Anyu Sore. Selamat malam.